Kita masih membahas tema waliullah, ya, wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Jadi Quran maupun hadis itu menjelaskan tentang siapa waliullah, ya, terutama adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka atau amalan-amalan apa yang ketika mereka melakukannya insya Allah mereka dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silahkan, ya, yaitu kita melanjutkan tema ini. Saya sebutkan satu persatu, ya. Ini kita sudah berapa, hampir setengah tahun mungkin ada bahasannya. Ya, jadi wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang diantaranya melakukan amalan, ya, yang disebutkan baik oleh Quran maupun Sunnah, mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi karena banyak orang tertipu kadangkala orang ngaku ya sebagai wali karena kita terlanjur salah kadangkala memahami kata wali sehingga itu menjadi sarana menipu itu. Ya, biasanya wali itu punya karomahnya yang aneh-aneh, ya, nanti orang akan percaya dan lain sebagainya. Ini kita jangan sampai kita, ya, termasuk orang-orang yang ditipu, dibohongi. Maka wali-wali Allah itu adalah orang yang pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat. Begitu, ya, tidak bertentangan dengan syariat. Maka saya ingin sebutkan yaitu amalan, ya, yang membuat orang itu menjadi kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Apa diantaranya? Pertama, orang yang banyak bertaubat. Karena manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang sonder dari kesalahan. Sehingga taubat itu menjadi perilaku. Seorang wali Allah itu adalah orang yang banyak bertaubat. Orang yang paling, ya, kalau ibarat ya kata wali itu kita katakan paling, orang yang paling wali Allah siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu tidak kurang ya dari 70 atau 100 kali setiap harinya itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang melebihi, ya, kecintaan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sendiri itu setiap harinya tidak kurang dari 70 atau 100 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istighfar yang sangat bagus yang diceritakan oleh Aisyah. Beliau menjelang akhir hayatnya, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, kalau istighfar menggunakan istighfar itu. Dan itu adalah merupakan takwil dari surah An-Nasr. Ya, jadi istighfar yang dilakukan oleh Rasul itu merupakan takwil dari surah An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi Rasul yaitu membaca subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, subhanallahi wa bihamdi, ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu istighfar yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Baik di luar salat maupun di dalam salat beliau bacanya itu. Ya, yaitu melakukannya ketika sujud atau sujud dan ruku. Jadi rukunya kan selama ini kita baca subhanarabbiyal azim. Ya, ternyata Rasulullah membaca subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaihi. Jadi ruku dan sujudnya boleh baca itu. Ulangi lagi coba. Subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaihi. Kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi boleh kita ganti dan itu hadisnya sahih, yaitu Rasul membaca ketika ruku dan sujud subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi di antara amalan wali-wali Allah adalah orang yang banyak bertobat. Yang kedua adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk mengikut, mencontoh, berqudwah, beruswah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di luar salat maupun di dalam salat. Ya.
ada sahabat diceritakan Ibnu Umar, jadi anaknya Sayyidina Umar yang nama aslinya adalah Abdullah. Beliau itu sampai berjalan pun ingin meniru, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah berjalan. Kemudian Sayyidina Umar, ayahnya, itu pernah ketika mencium Hajarul Aswad, ya, itu beliau katakan, wahai Hajarul Aswad, engkau tidak lebih mulia dari aku. Ya, tapi karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun melakukannya, kan. Jadi Sayyidina Umar itu mencium Hajarul Aswad itu karena apa? Karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajarul Aswad. Ya, begitu. Kemudian lagi Ibnu Abbas dikenal. Ya, Ibnu Abbas termasuk sepupu dari Rasulullah. Ya, itu beliau pernah menginap di rumah istri Rasulullah, yaitu namanya Maimunah. Ya, istri Rasulullah namanya Maimunah. Beliau sengaja menginap untuk apa? Menginvestigasi, melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail. Jadi Rasulullah qiyamul lailnya seperti apa? Rakaatnya ada berapa? Maka Ibnu Umar sengaja, Ibnu Abbas yang namanya juga Abdullah, ya, itu sengaja menginap di rumah istri Rasulullah yang saat itu beliau bermalamnya atau giliran di rumah Maimunah, ya. Dan yang sering saya sampaikan hadis ketika Rasulullah sholat, ya, Rasul membuka sepatunya, ya, para sahabat pun ikut membuka sepatunya. Setelah sholat Rasulullah bertanya, kenapa kalian membuka sepatu kalian? Kata mereka, jawab, karena kami melihat engkau wahai Rasulullah membuka sepatu, melemparkannya, maka kami pun melakukan hal yang serupa. Kata Rasul, kalau aku, ya, membuka sepatu dan melemparkannya karena di sepatu ini, ya, masih ada najis, begitu kata Rasulullah. Maka aku membukanya. Dikasih tahu oleh malaikat di sepatuku masih ada najis. Walaupun, ya, sholat memakai sepatu, ya, kemungkinan, ya, jalan ini kan kemungkinan ada najis dan lain sebagainya. Tapi dengan bersentuhan, ya, dengan jalan, ya, tanah, batu dan lain sebagainya, itu dianggap suci. Kecuali memang seperti tadi kasus Rasulullah yang kata malaikat di sepatunya masih ada najis. Tapi dalam hadis diceritakan bahwa artinya bahwa kita tidak perlu membasuh atau mencuci sepatu kita karena kita mau sholat pakai sepatu. Contohnya yang profesinya tentara, ya, TNI atau ABRI itu dia pakai sepatu, nggak perlu sepatunya dicuci, begitu. Karena dengan bersentuhan sepatu bersentuhan dengan jalan, begitu, tanah, aspal, batu dan lain sebagainya, itu dianggap suci. Ya, dianggap suci, jadi nggak perlu dicuci sepatu itu. Ya, begitu, Pak. Jadi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu takwa. Ya, jadi takwa ini insya Allah menjadi amalan seseorang, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Ya, berbuat baik pada diri sendiri, keluarga, lingkungan, ya, dan lain sebagainya, berbuat ihsan. Malah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mencatat, Allah telah menulis, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk selalu ihsan kepada apa saja. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menuliskan ihsan, mewajibkan ihsan kepada kalian segala apa saja. Ya, apabila kalian menyembelih hewan, maka hendaklah pertajam pisaunya. Apabila kalian melakukan hukum kisos, maka juga, ya, pedangnya, pedangnya, goloknya harus juga tajam. Ya, itu adalah perilaku ihsan. Ya, ada juga yang menerjemahkan kata ihsan itu adalah profesionalisme. Katanya, itu bekerja secara profesional. Dia bukan hanya faham terhadap pekerjaannya, tetapi mengerjakannya secara teliti dan baik. Itulah orang yang ihsan. Ada juga yang memaknai ihsan adalah sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu
anta budullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalian sedang beribadah kepada Allah seolah-olah saat kamu beribadah ya melihat Allah. Kalaulah seandainya engkau tidak melihat Allah, pastikan bahwa Allah telah atau sedang melihat engkau melakukan ibadah. Sehingga mungkin kalau bahasa dulu tuh ketika kita masih kecil istilah waskat. Ya, pegawai negeri itu dulu harus waskat. Jadi nggak harus terlihat oleh kepala kantor atau atasannya. Ya, dia di mana saja dulu di zaman Pak Harto yaitu istilah waskat. Apa waskat? Pengawasan melekat katanya. Ya, pengawasan melekat itu ihsan. Ya, ihsan. Kemudian as-sabru yaitu bersabar. Sabar itu artinya tetap pendirian, itu sabar. Ya, jadi sabar itu adalah artinya tetap pendirian. Ya, seperti Allah telah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, ya Muhammad, tahanlah dirimu untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang susah, dengan orang-orang yang miskin. Wasbir nafsaka, yaitu orang-orang yang beribadah baik di pagi hari maupun di sore hari yang mereka semata-mata ibtigha'a mardatillah. Beribadahnya itu tidak ada keinginan-keinginan lain, tidak ada tujuan-tujuan lain ya kecuali hanyalah semata-mata mengharapkan ridho Allah. Dan janganlah kamu berpaling dari mereka karena menginginkan dunia katanya. Jadi waktu itu Rasulullah mengalihkan ya dakwahnya kepada orang-orang kaya, ya orang-orang Quraisy, orang-orang kaya. Ya, kemudian Allah menegur, tetap kamu bergaul dengan Bilal, dengan Abu Hurairah, dengan Abu Dzar, yang mereka orang-orang susah, orang-orang yang miskin. Ya, tempat tinggal saja tidak punya. Ya, dibangunkan oleh Rasulullah emperan di masjid dan ternyata tidak kurang dari 70 orang yang tinggal di sana. Ya, Rasulullah ijtihadnya benar secara manusiawi. Kira-kira kalau orang kaya didakwahi, lalu mereka menerima dakwah, mereka beriman terhadap dakwah, kira-kira nanti Islam akan tersebar lebih cepat, lebih luas. Karena orang kaya kan punya materi, punya pengikut, punya pengaruh, ya dan lain sebagainya. Tapi ternyata pandangan Allah berbeda, ya dengan pandangan manusia secara umum, termasuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menegur Rasulullah dalam surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 15, wasbir nafsaka, tetap tahan dirimu, ya tetap pendirianmu, yaitu bersama mereka, yaitu orang-orang yang secara materi sedikit. Ya, jadi sabar ini diantaranya adalah menahan diri, tidak mengeluh. Ya, ketika ditimpa musibah, ya itu sabar yang selama ini kita pahami. Tapi ternyata para ulama membagi sabar itu 3 ya. Sabar jadi orang baik, sabar dalam ketakwaan, sabar dalam iman, sabar dalam beramal soleh. Kan dituntut sabar gitu. Karena kalau tidak sabar itu, ya jangankan ibadah, rumah tangga aja juga kalau nggak sabar mah bubar ya kan, bubar. Ya. Jadi kita diperintahkan sabar, ya dalam ketakwaan, ketaatan, amal soleh. Yang kedua, sabar juga sebaliknya. Dalam hal meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, ya. Jadi kita terus-menerus digoda oleh setan, ya, untuk menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun diperintahkan untuk tetap pendirian, ya, tidak ikut-ikutan, ya. Jadi sabar ada 3, sabar terhadap takdir, ya, musibah dan lain sebagainya, panas, mendung, rugi, ya. Kemudian sabar jadi orang baik, taat. Yang ketiga, sabar untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang keenam adalah tawakal. Ya. Tawakal itu menyerahkan hasil, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal itu bukannya menghilangkan usaha. Justru orang yang bertawakal itu adalah orang yang usahanya dilakukan secara maksimal. Ya. Orang yang melakukan usahanya secara maksimal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada para sahabat
Itu bahwa proses penciptaan manusia, lalu kata Rasulullah, ada seorang yang beramal layaknya ahli surga, tetapi karena takdir dia ya menjadi ahli neraka, ya akhirnya dia menjadi ahli neraka. Padahal dirinya dengan surga itu tidak lebih dari sejengkal, begitu dekatnya dia. Tapi karena telah dituliskan ya ketika di dalam rahim oleh malaikat, dia termasuk penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya kata Rasulullah, ada seseorang yang antara dirinya dengan neraka begitu dekat, tidak lebih dari sejengkal. Tapi karena Allah telah menuliskan ketika ia di dalam rahim ibunya, dia menjadi penghuni surga. Ternyata akhirnya dia mengamalkan amalan ahli surga. Ya, dia jadi ahli surga. Nah ini, hadis ini juga diantaranya menjelaskan begitu kuatnya takdir Allah. Ya, lalu bahwa manusia harus percaya ya terhadap takdir, tetapi bukan berarti manusia tidak berusaha, tidak bekerja. Lebih-lebih amalan di penghujung, ya amalan di penghujung. Maka kita mengenal istilah husnul khotimah dan sebaliknya su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah, su'ul khatimah. Maka salah satu doa kita ya agar selalu Allah memberikan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Karena yang menentukan ya seseorang itu nanti menjadi penghuni surga atau penghuni neraka justru di akhir, ya di khatimahnya itu, ya di khatimahnya itu. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan tentang itu, hadis itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu orang nggak perlu beramal, tunggu saja, ya itu takdir. Tapi tidak, kata Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan seseorang itu dengan keinginannya. Jadi kalau orang sehari-harinya itu memang melakukan kebaikan-kebaikan, memang begitulah Allah menginginkan orang itu. Ya, menginginkan orang. Dan orang itu dipermudah untuk melakukan itu. Ya, dipermudah untuk melakukan itu. Ada orang yang puasa itu berat, dia merasa berat. Tapi ya insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimudahkan berpuasa. Ada orang yang puasa itu nggak kuat, dia menahan makan sekitar berapa jam? Dari jam 4 katakanlah sampai jam 6 sore. Berapa itu? Hah? Berapa jam? 4 sampai 6 sore. 14 jam. 14 jam ya? 14 jam banyak orang yang tidak kuat. Tapi bagi kaum mukminin, kaum muslimin, yaitu ringan saja bagi mereka. Dan memang ya ternyata Rasul mengatakan tadi bahwa setiap manusia memang Allah sudah inginkan ya apa yang Allah inginkan mudah baginya untuk melakukan itu. Ya. Orang jangankan puasa, untuk bangun subuh aja mungkin betapa beratnya. Ya, tapi bagi bapak-bapak kaum muslimin, alhamdulillah, ya tetap rutin. Ya, dibangunin atau tidak dibangunin, insya Allah subuh itu tetap bangun. Jadi tawakal ini bukan berarti menghilangkan usaha dan kerja maksimal. Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW membaca salah satu ayat, bukan salah satu ayat, beberapa ayat dari surah Al-Lail. Ini untuk memperkuat kita. Ya, bersyukur ya. Surah Al-Lail, baca surah Al-Lail ini menjelaskan tentang bahwa masing-masing orang dipermudah oleh Allah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ya kehendak, ya keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Lail, surah yang ke-92 atau halaman 595. Silahkan dicatat ya. Tadi ingat halaman 595. Sudah ketemu? Ayatnya adalah dari ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Halaman 595. Ayat 5. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, ini menjelaskan ya pertanyaan sahabat tadi, yang sahabat itu orang nunggu aja takdirnya katanya, nggak perlu beramal. Tidak, Rasulullah membaca ayat. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta, ringan tangan, dermawan, memberi, wattaqa, dan berusaha untuk bertakwa.
2 sudah. Wa saddaqa bil husna 3. Ya, dia pun membenarkan, dia percaya, dia beriman ya terhadap kebaikan-kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan surga. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami mudahkan bagi orang itu jalan menuju kepada kemudahan. Maksudnya ke surga. Jadi orang yang semacam itu kami mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila. Jadi betul-betul kebalikan ayat tadi. Adapun orang-orang yang bakhil, kalau tadi ringan tangan, memberi, dermawan, ini bakhil. Wastagna, jadi kebalikan dari takwa. Jadi takwa itu orang yang berusaha bekerja, berbuat ya semaksimal mungkin dalam kebaikan dan maksimal menjauhkan keburukan. Ini istagna, merasa cukup dia. Sehingga dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau bertakwa. Wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya, mendustai, ingkar ya terhadap balasan terhadap kebaikan. Jadi dia enggak percaya. Sehingga kadang-kala dia menyimpulkan bahwa hidup itu, dunia ini adalah akhir dari segalanya. Padahal justru kematian itu adalah menuju kepada kehidupan kekal abadi. Ya, jadi kematian adalah menuju kepada kehidupan kekal abadi, kehidupan yang tidak bertepi. Ya, fasanu yassiru lil usra, kata Allah, maka kami mudahkan orang itu menuju jalan kesulitan. Maksudnya kata lain adalah jalan ke neraka. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang masing-masing orang, setiap orang yaitu mudah melakukan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, ya untuk pergi ke masjid juga ada usaha, ya kan? Tetap saja ada godaan untuk tidak pergi ke masjid, ya kan? Nah, maka jadi takwa itu juga usaha, ya. Takwa itu juga usaha. Tapi bagi orang-orang yang ya seperti bapak-bapak, insya Allah tidak berat ya ke masjidnya, tidak berat. Puasa walaupun sampai 14 jam ya tidak makan minum ya insya Allah itu pun tahan ya dilakukan. Ya inilah orang-orang yang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bagi orang-orang yang berat kata Allah, wa amma man bakhil wastagna, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya dengan adanya balasan kebaikan. Dia mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah segalanya, akhir daripada segalanya. Tidak, ya kan. Buktinya ternyata ada 2 anak yang dilahirkan oleh ayah dan ibu yang sama, diberikan katakanlah fasilitas hidup yang sama, tapi ternyata nanti di ujungnya berbeda-beda, ya. Itu salah satu indikasi menunjukkan adanya Allah yang Dia maha berkehendak, ya maha berkehendak. Jadi kembali lagi bahwa tawakal itu bukan menghilangkan sebab, bukan menghilangkan usaha maksimal. Kemudian yang ketujuh adalah al-adlu wal qistu, ya, berusaha adil. Ya, adil itu menempatkan suatu pada tempatnya. Jadi bukan sama bagi sama rasa, ya bukan, ya tidak. Ya, kita punya anak yang satu masih sekolah di TK, yang satu sudah kuliah, katakanlah Mas ngasih uang jajannya sama. Kalau yang satu kuliahnya di Depok, ya kan, dia harus uang bensin, uang bakso, ya kan ya. Kalau anak kuliah kan begitu. Yang anak TK mungkin cukup 5.000 rupiah, ya 10.000 itu udah kebanyakan, ya kan. Tapi anak yang kuliah, yang ngasih uangnya tentu lebih banyak. Jadi adil itu bukannya sama rata, sama bagi, tidak, tapi adil itu menempatkan suatu pada tempat. Sekalipun itu musuh, ya kalau memang dia melakukan kebaikan, kebenaran, kita katakan dia baik, dia benar. Ya, walaupun sahabat, walaupun kawan, kalau memang dia salah, kita katakan you hari ini salah melakukan. Ya, jadi jangan serta-merta kita, ya kalau sudah musuh, ya itu kita katakan selalu berbuat salah. Sangat benar apa yang dikatakan Allah. Wala yajrimannakum syana'anu 'ala qaumin ala i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Jadi janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu 'ala qaumin. Ya. Janganlah kamu, ya, kebencian kamu terhadap satu kaum, ya, berbuat kamu tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu ya sesuatu yang mendekatkan kamu kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena adil itu mendekatkan kamu kepada ketakwaan.
Maka salah satu ya di antara jalan ke surga itu adalah al-imamul adil, ya, imam yang adil, ya, terutama pemimpin, ya, baik di level yang rendah maupun di level yang tinggi, ya, seorang pemimpin itu dituntut ya berbuat adil. Baik, berikutnya adalah yang kedelapan. Ini yang kedelapan ini itu mungkin baru ya, karena sampai ke 7 ini sudah kita jelaskan, barusan mengulang saja. Yang kedelapan itu amalan apa? Itu dawamu zikrillahi ala kulli hal wa qiraatil Qur'an. Ya, dawamu zikrillah, mendawamkan. Apa mendawamkan? Membiasakan, continue begitu ya. Continue apa? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, di berbagai hal, keadaan. Jadi continue ya mengingat Allah di berbagai kondisi dan keadaan. Wa qiraatil Qur'an, ya, dan banyak tilawatul Qur'an. Ya. Bagaimana pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin, kata beliau, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, bacalah oleh kalian Quran karena Quran akan datang menemui kalian, kata Rasulullah. Bacalah oleh kalian Quran karena Quran itu nanti menemui kalian pada hari kiamat, memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat hingga kamu dimasukkan ke dalam surga, ya, hingga kamu dimasukkan ke dalam surga. Ini ya, kesibukan apapun sehari-hari kita, ya, kesibukan apapun sehari-hari kita, ya, hendaklah kita ada saat waktu kita untuk tilawatul Quran. Begitu mestinya seorang mukmin itu, karena dia percaya betul, dia yakin, ya, seperti apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah tadi, itu seseorang ternyata dikubur bukan ditemani oleh anak istrinya, ya, sekalipun dulu ketika nikah berjanji yaitu sehidup semati, ya, tapi ternyata kalau sudah meninggal tetap saja, ya kan, yaitu berpisah, ya, kecuali nanti ketika keduanya masuk ke surga baru dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum sampai ke surga belum dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu kira-kira. Ya, tapi ternyata yang menemani kita di dalam kubur kita adalah Al-Qur'anul Karim. Lebih-lebih adalah surah Tabarak, surah Al-Mulk, ya, itu surah yang ke-67. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur kecuali beliau membaca 2 surah. Nah, ini juga amalan yang kita lakukan. Apa 2 surah itu? Surah 32, surah Hamim Al-Sajdah, ya, dan yang kedua adalah surah Tabarak, surah Al-Mulk. Ya. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbih. Jadi kita membaca surah As-Sajdah, surah 32. Setelah surah Luqman surah 31, As-Sajdah itu surah 32. Ya, jadi membaca surah itu. Kemudian yang kedua membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ayatnya ada 30. Ya. Jadi surah Al-Mulk ada 2 halaman lebih sedikit. Ya, surah As-Sajdah ada 3 halaman. Ya, kita baca sekitar 6 menit, 7 menit lah insyaallah. Ya, 2 surah itu. Ya, kata Rasulullah dalam hadis sahihnya, beliau tidak akan tidur, ya, di malam hari kecuali beliau membaca 2 surah itu. Jadi di antara amalan, ya, seseorang agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dawamu zikrillah ala kulli hal, ya, wa qiraatil Qur'an. Ya, mendawamkan zikir kepada Allah di berbagai kesempatan, berbagai keadaan, kondisi, dan memperbanyak qiraat. Ya. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Wadz-dzakirinallaha katsir, orang-orang yang banyak berzikir. Jadi zikir itu memang perintahnya banyak.
Karena ayatnya katsira wa dzakirinallaha katsira. Laki-laki, pria-pria yang banyak berzikir, wa dzakirat, dan juga perempuan-perempuan yang banyak berzikir, a'addallahu lahum maghfiratan. Ya, Allah akan menyiapkan, menyediakan, menjanjikan kepada mereka maghfirah, ampunan. Ya, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Jadi kata lain dari surga. Mereka diampuni oleh Allah dan mereka dimasukkannya ke dalam al-jannah, ya, ke dalam al-jannah. Berikutnya hadis Rasulullah, ya, beliau mensitir, ya, atau beliau meriwayatkan hadis, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu azza wa jalla. Ini hadis qudsi berarti. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda zanni 'abdi bi. Aku selalu memperturuti zon, ya, praduga-praduga hambaku kepadaku. Jadi kata Allah, sesungguhnya aku berada, ya, aku berada di posisi, ya, sesuai dengan praduga hambaku terhadap diriku, kata Allah. Jadi kalau kita berpraduganya baik, ya, kepada Allah, maka insya Allah kebaikanlah yang kita peroleh. Ya, tapi sebaliknya, ya, kalau dia berpraduganya buruk kepada Allah, ya, terhadap dirinya, maka justru keburukan. Maka apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, mestinya kita selalu berzonnya itu husnuzon, ya, yaitu berpraduganya praduga positif. Tidak sedikit justru orang yang sukses, ya, ketika dia dalam kondisi berkekurangan, ya kan, ya. Ada di video itu, saya tapi sudah agak lupa itu ada, ya. Jadi seorang entrepreneur justru dia kekurangan fisiknya. Ya, Bapak lihat aja deh itu di YouTube itu, banyak orang-orang, ya, orang yang berkekurangan secara fisik, ya, ternyata dia punya kelebihan. Ya, dia punya kelebihan. Termasuk berbuat layaknya orang sehat. Ya. Saya tahu di Timur Tengah apa di Afrika itu ada orang yang secara fisik dia banyak cacat, gak punya tangan, gak punya kaki, kalau nggak salah ada, ya. Tapi dia tetap pergi ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktunya, ya. Pergi ke masjid. Ada orang yang di Timur Tengah, ya, di Afrika, dia mencangkul dengan tidak punya tangan atau tidak punya apa, dia bisa mencangkul tetap. Ada, ya kan? Bisa dilihat itu di YouTube itu. Ya. Jadi maka dari itu kita, apapun ujian yang Allah, ya, bebankan kepada kita, mestinya kita selalu menilainya hal yang positif. Jangan sekali-kali kita justru menilainya, ya. Wa ana ma'ahu, kata Allah, wa ana ma'ahu, aku selalu bersamanya, ya, idza zakaroni, ya, saat dia mengingat aku. Jadi saat dia mengingat aku selalu bersama orang itu. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat aku, yaitu sendirian pada dirinya sendiri, maka aku mengingatnya, ya, yaitu pada diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin. Apabila ia berzikir mengingat aku di saat ia beramai-ramai bersama-sama, maka aku pun akan mengingatnya, yaitu di kumpulan yang jauh lebih baik daripada mereka. Ya. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia, ya, orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan menyendiri, ya, maupun di hadapan orang banyak. Baik tidak dilihat oleh orang lain, ya, ataupun dilihat oleh orang, ya. Tentu yang paling baik adalah amalan yang memang orang tidak mesti melihat. Orang tidak harus melihat, ya, tentunya dia harus rahasiakan. Ya, satu amalan yang memang mungkin tidak orang melihat, ya, tentu boleh dia mengamalkan. Artinya orang melakukan qiyamul lail, ya, kalau memang amalan itu bisa dilakukan sendiri dan orang nggak perlu melihatnya, ya, nggak perlu dia ngasih tahu kepada orang, dia lakukan. Begitu mestinya. Ya, karena apa? Karena jangan sampai kita beramal mengurangi nilai keikhlasan kita, ya, di dalam beramal. Berinfak, bersedekah, selama dia bisa berinfak, bersedekah tanpa, ya, penglihatan orang lain, ya, pantauan orang lain, maka dia berinfak, bersedekah secara rahasia, ya, secara rahasia. Begitu sunnahnya, ya, begitu sunnahnya. Kan dalam hadisnya gimana katanya? Ada 7 golongan,
yang berhak memperoleh lindungan Allah nanti pada hari kiamat di saat tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah, salah satunya apa? Seorang yang berinfak tangannya mengeluarkan infak sedekah itu sampai tangan kirinya tidak tahu, tidak melihat. Nggak mungkin ya kan? Orang tangan adanya di sini ya kan? Ya, maksudnya adalah keikhlasan dia ketika beramal. Ya. Orang Indonesia ngomong katanya paling suka selfie ya. Jadi di Saudi kalau berdoa pun, baca Quran pun mesti dia foto ya, diupload, dikasih tahu saudaranya. Malah jadi apa? Background itunya. Nomor WA-nya ya, berkontak. Ini hati-hati ya, hati-hati. Karena seorang yang beramal karena ria nanti ketika pada hari kiamat ya dia langak longo ya, nanyain mana amal saya ya Allah, mana pahalanya, mana ganjaran. Kata Allah, kan di dunia kamu sudah memperolehnya katanya. Di dunia kamu sudah mendapatkannya. Ya apa? Ya ketika dia beramalnya pengen dilihat, maka Allah mudah melihatnya. Siapa orang yang beramal ingin didengar oleh orang, Allah mudahkan amalan itu mudah didengar oleh orang lain. Jadi sehingga Allah tidak memberikan balasan kepada orang itu karena apa? Di dunianya sudah memperoleh balasan. Ya. 8 ya. Yang ke-9 adalah at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal faraid. Saya ulangi lagi, at-taqarrub ilallah. Taqarrub, kurbah. Jadi mendekatkan diri. Ya, taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil. Bisunnah ya, dengan melakukan ibadah yang sifatnya sunnah, bukan yang wajib. Ba'dal faraid tentu setelah ia menunaikan hal-hal yang wajib. Saya tekankan, jadi jangan sampai ya ini karena tidak punya ilmu ya, dia mengamalkan amalan yang sunnah itu sangat luar biasa perhatiannya, tapi ternyata yang wajibnya dia tinggalkan. Nah, ini salah. Ada orang bertanya, Pak, mana yang lebih dulu? Saya tidak punya rumah, apakah saya harus umroh dulu atau beli rumah dulu? Beli rumah dulu, bukannya umroh dulu. Bukan umroh dulu. Nah ini orang salah ya, kadang-kadang. Malah dia hutang-hutang ya, yaitu untuk pergi haji. Nggak boleh. Kalau jual boleh, tapi kalau hutang tidak boleh. Kalau jual boleh. Karena kata Nabi dalam sebuah hadisnya, la tasyuddur rihal illa salasati masajid. Tidak boleh kamu bersusah payah untuk pergi ke suatu tempat kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau kata orang Betawi katanya sampai ngegaris apa? Pekarangan pun masih boleh. Tapi kalau hutang tetap tidak boleh. Ya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, saya juga mengkritik ya orang yang katakanlah dia qiyamul lail, mungkin terlalu lama qiyamul lailnya. Ya, sampai sholat subuhnya kesiangan walaupun masih juga dia tunaikan. Tetap tidak baik. Jadi bagi orang yang mungkin melakukan qiyamul lailnya agak panjang mungkin ya, itu dia sudah bisa bangunnya sudah bisa tepat waktu. Artinya subuhnya enggak ketinggalan ya, berjamaah di Mushola Al-Mujahidin. Nah begitu ya. Nah, ini demi meraih ya kebaikan-kebaikan qiyamul lail, sholat malam ya, subuhnya jangan sampai ketika matahari sudah terbitnya, jadi jangan sampai. Tetap bahwa taqarrub ya, kurbah, mendekatkan diri kepada Allah ya, itu dengan nawafil ya, tentu setelah ya, kewajiban-kewajiban ditunaikan secara baik, secara sempurna. Hadisnya begitu. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, sedikit lagi. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dari Abu Hurairah, Inna Allah Ta'ala qala. Ini hadis qudsi juga. Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa orang yang memusuhi kekasih-kekasihku, maka aku mengumumkan kepadanya satu peperangan. Ya, melawan Allah siapa yang kuat ya, melawan Allah. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi. Tidak ada pendekatan seorang hamba yang paling aku cintai, yang paling aku sukai dibandingkan dengan pendekatan dengan melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Ditetap ibadah wajib lebih utama ya, dibandingkan dengan ibadah sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu.
hambaku, kata Allah, atau kekasihku adalah orang yang selalu mendekatkan dirinya kepadaku, ya, yaitu dengan yang nawafil. Jadi setelah ia menunaikan yang wajib secara sempurna, barulah ia mendekatkan diri kepada Allah dengan yang nawafil. Oh bapak-bapak, saudara-saudara, ya kan, tetap pergi ke masjid itu, ya, subuh itu seawal mungkin, ya kan? Untuk apa? Untuk menunaikan sholat qobliyah subuh. Dalam hadis qobliyah subuh itu kata Rasulullah, siapa orang yang menunaikan qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah Rasulullah, ya ini sunnah, walaupun ini pilihan, ya, saya tidak maksa. Rasulullah itu membaca, kalau qobliyah subuh adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi bukan surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tapi Rasulullah membacanya surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan rakaat yang keduanya adalah surah Qul a'udzu birabbin nas. Walaupun Bapak baca surah lain juga boleh. Cuman begitulah kalau kita baca, ya, fiqh sunnah itu Rasulullah. Kemudian bagaimana orang yang biasa melakukan qobliyah subuh tapi dia kesiangan? Ya, seperti saya tadi. Ya, karena buang air tadi di rumah, perut sakit. Akhirnya saya ketinggalan. Ya, malah rakaat pertama pun saya ketinggalan, jadi masbuk saya, apalagi qobliyah subuh. Maka itu boleh diqodho. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini ilmu. Ya, boleh diqodho. Jadi kalau sholat wajib justru tidak ada qodho, walaupun beberapa ustaz seperti Ustaz Abdul Somad mengatakan ada qodho. Kalau saya berdasarkan hadis Aisyah, ketika bertanya, ya Rasulullah, saya mengqodho puasa, apakah ada qodho puasa? Kata Nabi, puasa ada qodho. Tapi kalau sholat fardu yang ketinggalan kamu tidak perlu diqodho. Itu hadis itu. Tapi ustaz lain ada yang mengatakan ada qodho sholat. Berapa banyak pun sholat yang ditinggalkan, ya maka diqodho. Ya, walaupun sudah beberapa tahun. Tapi kalau saya, kalau sholat wajib justru tidak ada. Tapi kalau sholat sunnah, kalau kita tidak tunaikan, tidak lakukan, boleh diqodho. Itu hadisnya kuat. Ya, Rasulullah qobliyah zuhur. Rasulullah pernah tidak melakukan qobliyah zuhur. Kenapa? Karena Rasulullah membagikan ghanimah. Jadi saking sibuk mungkin membagikan ghanimahnya. Itu ghanimah itu besar, banyak. Ya, ghanimah itu bisa gelang emas, bisa di kaki ini rantai emas. Dulu raja itu, ya, pakai rantai emas. Itu ketika perang itu dipakai oleh mereka dan kalah, ya, nah itu menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Rasulullah bagikan. Pernah suatu hari Rasulullah membagikan harta ghanimah dari sebelum zuhur, ya, sampai ba'da zuhur, sehingga Rasulullah tidak melakukan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Lalu Rasulullah kapan melakukannya? Yaitu waktu asar, rupanya selesai, lalu Rasulullah bagikan setelah asar. Rasulullah melakukan qobliyah zuhurnya, yaitu setelah sholat asar. Jadi boleh, Pak. Yang tidak ada ba'diyah asar, tapi kalau melakukan qodho, umpamanya tadi zuhur yang tidak tertunaikan, boleh kita lakukan setelah asar. Termasuk Bapak qiyamul lailnya tadi tidak melakukan qiyamul lail, padahal biasa melakukan qiyamul lail, karena malam itu mungkin entah karena apa begitu menyebabkan tidak qiyamul lail. Qiyamul lailnya adalah dari setelah sholat subuh, sebelum sholat zuhur, itu boleh lakukan. Cuman qiyamul lail yang Bapak lakukan mungkin ganjil, Bapak lakukannya genap. Contoh, bagi orang yang qiyamul lailnya katakanlah 3 rakaat, maka nanti melakukannya jadi 4 rakaat. Bagi orang yang 5 rakaat, maka nanti melakukannya menjadi 6. Bagi orang yang 11, seperti hadis Aisyah tentang qiyamul lailnya Rasulullah, baik di bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat, maka nanti dia melakukannya 12 rakaat. Bagaimana melakukannya? 2. Ya, jadi setelah sholat subuh, sebelum sholat zuhur di hari itu namanya qodho qiyamul lail. Itu hadisnya juga sahih mengenai dibolehkannya kita mengqodho sholat sunnah. Nah ini hadis ini, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, berfirman, siapa orang yang memusuhi kekasih-kekasihku, wali-waliku, berarti aku telah umumkan peperangan kepadanya. Tidak ada pendekatan seorang hamba, ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amalan wajib, dan ia terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya nawafil, ya, hingga aku mencintainya. Dan apabila aku sudah mencintainya, orang tersebut, wali itu, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya aku
dengannya dia mendengar, ya, dan aku akan menjadi penglihatannya, dengannya dia melihat, dan aku akan menjadi tangan yang dengannya dia memegang, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ya, mungkin inilah yang disebut dengan karomah. Ya, tadi ya kadang-kala siapa ada orang yang ya mungkin tanpa kita duga dia bisa ya berjalan yang kalaulah mobil pun tidak secepat itu, mungkin saja, ya. Tapi ingat bahwa karomah itu bukan untuk show, ya, bukan untuk diperlihat, tapi dia salah satu bentuk, ya, yaitu kebaikan Allah, ya, salah satu maunah pertolongan Allah kepada hambanya. Memang saat itu dibutuhkan, ya. Bukan seperti sekarang orang yang merasa jadi wali Allah punya karomah, karomahnya justru diperlihat. Kalau saya justru lebih mengatakan bahwa itu adalah sihir, ya, bukan karomah. Karomah itu seperti kenabian. Dulu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan lain sebagainya, Nabi Muhammad itu memperlihatkan apa? Karomahnya itu karena memang dibutuhkan untuk semakin meyakini umat yang belum percaya bahwa dia adalah seorang nabi, begitu. Ya, dia adalah seorang nabi. Ya, contohnya Rasulullah diminta oleh orang kafir Quraisy untuk membelah bulan, ya. Ada hadisnya itu. Kami tidak akan percaya kepadamu ya Muhammad, ya, kecuali apabila engkau mampu membelah bulan. Bukan kekuasaan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, ya, dengan ditunjuk bulan itu menjadi terbelah menjadi dua, ya. Tapi tetap orang-orang kafir itu ya iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kiamat telah mendekat, ya, bahwa bulan terbelah. Ketika mereka melihat orang-orang kafir Quraisy itu mukjizat, ya, bulan terbelah, justru mereka mengatakan itu sihir ya Muhammad. Ya, mereka tetap yaitu kafir, ya. Jadi ngakunya ya bahwa dia mau beriman, tapi ternyata tetap saja walaupun Rasulullah sudah nampakkan mukjizat itu, ya, mereka tetap tidak mau beriman. Wa in sa'alani a'taitu wa in ista'adzani la u'izannahu. Apabila hambaku itu, kekasihku itu meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya, dan apabila ia mohon perlindungan kepadaku, aku pun akan melindungi. Nah, ini hadis inilah, ya, hadis sahih inilah, yaitu yang menjelaskan tentang karomah, ya. Tapi para ulama ada juga yang menyebutkan hadis ini, ya, tadi kan di ujungnya apabila hambaku telah mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sehingga aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya, ya, kekasih Allah itu adalah orang yang anggota tubuhnya dijaga dan dipelihara. Ya, dia ditunjuki selalu kepada ketaatan kebaikan, ya, dia selalu dicegah, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, tinggal kita mau yang mana, ya. Ada juga yang menjelaskan hadis ini adalah hadis tentang karomah tadi. Allah menjadi kakinya tadi, ya. Dia berjalan itu mungkin bisa jauh lebih cepat daripada katakanlah pesawat, ya, dan lain sebagainya. Ya, melawan Belanda, ya, Belanda dengan meriam, ya, waktu itu senjata yang tercanggih, tapi ternyata mampu dikalahkan dengan hanya sekedar senjata sederhana yaitu bambu runcing. Tapi kembali lagi tentang karomah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kata beliau, setinggi-tinggi, sebesar-besar karomah itu adalah istiqomah. Jadi kalau orang sudah istiqomah, itu artinya diberikan karomah yang terbesar, yang tertinggi, yang tidak ada nilainya. Karena kita tidak diperintahkan mencari karomah. Mencari karomah itu tidak ada ayat maupun hadis yang memerintahkan kita untuk mencari karomah. Yang diperintahkan kita mencari istiqomah. Ya, fastaqim kama umirta, kata istiqomahlah kamu, ya, sebagaimana Allah telah perintahkan kamu, ya, untuk berbuat istiqomah. Apa itu istiqomah? Lurus, tidak mencela-mencela. Ya, lurus, tidak mencela-mencela. Kalau kita, ya, alhamdulillah, setelah kita balik atau setelah kita paham Islam, kemudian kita lurus tetap di jalan Islam, maka insya Allah itulah karomah yang terbesar, ya, yang diberikan Allah kepada kita, yaitu buah daripada kita berusaha untuk menjadi wali Allah, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai juga, baru sampai 9 bahasan kita.
Ya, insyaallah bulan depan kita lanjutkan yaitu bahasan yang ke-10. Ada 17 amalan berdasarkan Quran dan Sunnah, ya, yaitu kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.